Swing Supreme by Robbie Williams. Forever stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. The best women are married, the handsome and the gay. You feel the pride. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you need dance where you sit? Are you getting all the bits? Will you survive? You must survive when there's no town. A new century is bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Halo semuanya, welcome to Gossip bareng gua Katia Evelyn. Dan di episode kali ini kita kedatangan atlet internasional. Ini keren banget, dia atlet ice skating. Langsung aja, ini dia Calvin. Halo, Hai. Kenalin? Kenal? Oke, nama gue Calvin, gue di kuliah di BINUS Bandung. Lokasinya gue angkatan 23 sekarang. Oke, angkatan 23. Nah, Calvin ini berarti atlet ice skating ya? Atlet ice skating. Oke, internasional malah. Udah masuk timnas sih. Wah, hebat. Internasional. Terus gimana nih sekarang ice skating kalau lagi Covid gini? Sementara lagi break, jadi off dari semenjak. Jadi itu terakhir tanding gue di SEA Games. Udah setelah SEA Games tuh rencana tadinya mau break dulu selama seminggu 2 minggu. Udahnya masuk lagi latihan sebentar, terus kena cedera ACL. Jadi sebulan harus istirahat. Seudahnya setelah udah lumayan recovery, tapi taunya ada COVID, jadi nggak bisa latihan sampai sekarang. Oh, berarti awalnya rencananya cuma seminggu 2 minggu? Iya, sekarang jadi udah setahun, hampir 2 tahun ya berarti yang nggak latihan. Hah? Bener-bener sama sekali nggak latihan? Sama sekali nggak. Ya tapi masih latihan fisik sih, masih jalan di rumah. Oh. Segala macam. Maksudnya skatingnya aja kan yang nggak Skating latihan aja tuh? yang nggak jalan. Terus kalau nggak latihan gitu nggak apa-apa? Atau Nanti harus ekstra lagi? Iya, harus extra work sih. Oh, tapi berarti kamu nanti setelah COVID ini beres, rencananya skating lagi dong? Iya mungkin. Memulai lagi gitu? Mulai mungkin. Oh. Belum ada rencana sih. Tapi ya mungkin sih harusnya mulai lagi sih. Tapi kalau kayak gitu kamu mulai tuh berarti harus latihan dulu ya, baru nanti mungkin kepikiran ikut lomba gitu? Iya, harus persiapan ulang sih. Jadi kalau ada lomba di mana keluar gitu. Jadwalnya segala macam. Jadi harus ada waktu buat mempersiapkan lagi. Biasanya setahun sih butuhnya. Oh. Minimal setahun. Minimal? Buat back to recovery ya. Recovery. Wah, lama banget woy. Emang. Nunggu lagi setahun baru Nunggu bisa setahun lagi. baru bisa tanding. Itu setahun intensif latihan? Intensif. Harus intensif. Harus setiap hari. Bener-bener setiap hari? Setiap hari, yes. Setiap hari berapa jam sehari? 3, 4. Terus latihannya di mana kalau misalnya di sini? Kalau di Bandung di PVJ satu-satunya ring. Oh iya. Lu biasanya latihannya cuma di Bandung? Gak, kadang juga ke Jakarta. Jadi sekarang tuh ada yang ring yang udah skala internasional di Jakarta Timur, di Cakung. Oh, di Cakung. Di Oca namanya. Nama tempatnya Ocha? Nama tempatnya Oca. Oh. Tapi kayak lebih banyak di Bandung tapi latihannya? Lebih banyak di Bandung, soalnya asli Bandung kan. Oh iya. Jarak juga lebih dekat. Tapi kamu kayak bisa sampai internasional itu, tapi berarti ngelewatin tahap-tahap dari bawah dulu gak sih? Iya, ngelewatin. Jadi awalnya emang mulai kan dari kecil segala macam, disuruh nyoba dulu sama orang tua sih awalnya. Terus sebenarnya gue suruh nyobanya banyak olahraga, semua gue jalanin, tapi akhirnya yang bisa serius dan kekait sampai sekarang tuh skating. Oh. Tapi kan kalau misalnya lomba, misalnya ini lomba bukan ice skating ya, kayak lomba-lomba Iya. biasa gitu ya. Biasanya kan ngurut tuh, misalkan bulan Mei nih, dia ikut yang tingkat kota. Terus nanti kalau masuk babak selanjutnya, misalnya bulan selanjutnya dia ikut tingkat provinsi dan sebagainya terus sampai Oh, internasional. kalau skating sih nggak kayak gitu cara kerjanya. Jadi pokoknya udah nyampe sampai tingkat berapa, misalnya ada level, ada grade berapa, bisa tes ikut seleksi nasional, bayar. Kalau misalnya menang juara 1 juara 2, masuk timnas, dikirim ke luar negeri untuk mewakili negara Indonesia. Oh, jadi ngelanjutin aja gitu Lanjutin ya? aja ya. Tapi kalau misalnya udah sampai tingkat nasional terus mau cuti dulu gitu boleh?
nanti mau ikutan lagi yang internasional gitu? Bisa sih, tapi recovery-nya jauh lebih lama, Oh, yang butuh tadi, waktu. yang Iya. setahun itu. Iya. Oh, berarti kamu sekarang kalau nggak ice skating ngapain selain kuliah gitu? Bingung. Basket, jalan. Oh, basket, Gue main jalan. semua sih rata-rata. Oh. Volley main, semua main sih, bola juga main. Tapi kayak ada kesibukan lain nggak, kayak misalnya bisnis kayak atau apa lagi ngapain? Bisnis gitu? lah, nyoba dikit-dikit. Oh, mulai berbisnis. Baru mulai. Kamu tapi memang prospeknya pengen terus ice skating atau karena sekarang udah coba-coba bisnis pengen Skating bisnis? pengennya sih bisnis sebenarnya, tapi skating kalau bisa dijalanin dulu, mungkin mentok paling sampai umur 25, 26 baru selesai gitu. Iya, iya. Karir juga kan olahraga, banyak cedera segala macam, nggak bisa diterusin sampai tua. Iya sih. Terus enaknya kalau misalnya kayak walaupun ice skating nih udah beres ice skating mau bikin bisnis kan koneksinya banyak ya. Iya, jadi dapat koneksi. Iya kan? Kayak Iya. mulai dari teman-teman yang mungkin pernah satu lomba atau mungkin pelatih-pelatih gitu kan, jadi kayak banyak kenal Banyak orang kan? kenalan ya. Jadi di kiri kanan ada koneksi. Jadi misalnya Jakarta ada beberapa orang, di luar negeri juga ada beberapa orang. Kalau misalnya mau minta bantu apa sih kayak referensi bisnis apa juga bisa nanya-nanya mereka kan jadinya gitu. Lebih gampang Jadi jadinya. lebih gampang. Terus buat kayak memperluas bisnis lu juga jadi kayak lebih enak gitu, Iya, lebih ya enak. kan? Lebih banyak tahu orang sih. Terus tapi kayak yang tadi lu bilang kan mungkin ice skating gak akan selamanya gitu, pengen coba bisnis. Tapi udah kepikir belum sih bisnis apa kira-kira yang lu lebih cenderung suka? Gue tuh sebenarnya bisnis mah apa aja sih sekarang sebenarnya dijalanin ya. Yang bisa gue jual ya gue jual gitu. Sekarang gue lagi nyoba main kripto segala macam. Oh, Terus oke. cryptocurrency saham gue lagi main nyobain, baru mulai. Sekarang juga lagi proses pengen nyoba bikin coffee shop. Kayak gitu, tapi belum jalan sih. Jadi baru rencana, baru planning lah. Jadi kayak sekarang mah coba semua dulu lah Ya sampai coba nanti semua aja dulu jalanin. Yang ketemu. mana yang akhirnya sukses gitu, yang bisa lancar. yang ketemu yang disukain juga kali Iya. ya. Oke. Nah sekarang kayak sebelum kita lanjut lagi nih, selain bahas ice skating, gue jadi kayak akan ada permainan. Oke. Permainannya tuh namanya pernah nggak pernah. Pasti lu pernah denger lah ya. Pernah. Pernah nggak pernah gitu. Nanti kita bakal main permainan itu, ada beberapa pertanyaan, tapi jawabnya harus cepet, jangan mikir-mikir Oke, dulu gitu. siap. Oke. Pakai properti, bantuan properti. Pernah. Oke. Jadi kalau pernah berarti ini. Ini pernah, ini nggak pernah. Iya ini pernah, ini nggak pernah. Balik ya? Iya iya. pernah yang lingkaran gak Ini sih? pernah, ini Iya nggak pernah nggak pernah. Oke, kita mulai ya. Ini bakal dipandu sama teman kita. Oke, pertanyaan pertama. Pernah nggak pernah nikung temen? Nggak pernah. Nggak pernah. Ih, tar dulu lah. Jawabnya nanti barengan aja. Oh, 1, iya, 2, iya. 3 Oke, apa oke. gitu. 1, 2, 3. Nggak apa-apa sekarang. Berarti nggak pernah. Siap, nggak pernah. Nggak pernah. Oke, next pertanyaan kedua. Pernah atau nggak pernah lihat hantu? 1, 2, 3. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau lihat nggak pernah. Lihat nggak pernah, tapi waktu itu sempat ada ke foto lah, dapat di foto di Jepang. Jadi lagi training skating gitu, emang tempatnya udah agak tua. Oh, Kayu-kayu di Nagano. Jadi emang tempatnya udah tua, buat tempat itu dilewatin cuman sama truk-truk besar gitu. Sawah segala macam, hutan. oh. Kayak gitu. Jadi kita lagi latihan, malamnya mau foto perpisahan setelah sebelum pulang gitu. Tangkep lah tuh beberapa Si gambarnya ada lebih dari satu. gambarnya. Dari satu foto ada beberapa Oh, itu fotonya barengan tapi. barengan. Jadi terus mereka nggak kayak bayangan gitu atau gimana sih? Enggak kelihatan, jadi ada kayak anak kecil Tapi bukan putih hitam bukan gitu, bagian terus kalian di gitu. sebelah temen gua gitu. Iya ampun. Tapi lu nggak pernah kalau pengalaman pribadi Kalau ngeliat gitu? mah nggak pernah sih, untungnya nggak mau sih. Oh iya. nggak Jangan mau, sampai. siapa yang mau, gua juga nggak Jangan mau. sampai sih. Tapi kayak kalau misalnya ngerasa gitu, kalau Nggak, misalnya nggak. enggak juga ya. Untungnya enggak sih. Berarti kayak normal-normal aja kita ya. Normal-normal aja. Oke. Next. Pernah atau nggak pernah kangen mantan dan ngajak balikan? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah lah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Nggak punya mantan. Tapi HTS mah pernah lah. ATS pernah. Kenapa tuh kalau gitu nggak dijadiin nggak mantan? sedatar itulah. Oh. Tuh ya gimana ya, udah ya gitulah sejalannya aja gua. Kenapa? Nggak ngebet. Kenapa HTS nggak pacaran? Nggak pengen ada status? Pengen sih sebenarnya, cuman kalau kayak udah ada status ribet, gue mikirnya gitu sih. Cuman ya belum ada aja lah yang Oh lu nggak mau ribet? nggak juga, belum ada aja yang pas. Oh belum ada yang pas. Nah, Oke. itu. Kayak gitulah. Pertanyaan terakhir ya ini. Oke.
Pernah atau nggak pernah diteror di sosmed? Sorry. Diteror di sosmed. Oke. Pernah atau nggak pernah? Nggak pernah. Tengah-tengah. Pernah. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah? Nggak diteror juga sih. Jadi kayak ya ada yang teman gue itu kan yang atlet Korea. Atlet Korea sekarang udah jadi apa sih? K-pop idol. K-pop idol gitu lah. Songhun namanya. Jadi beberapa orang Indonesia, netizen Indonesia lah lu tahu. Jadi netizen Indonesia tuh ngelihat gua foto pernah post sama dia pas masih kecil. Terus beberapa kali emang gua sempet post sampai 3 kali kalau nggak salah. Satu ketemu langsung di Koreanya, di Thailand sama satu lagi gue lupa di mana. Jadi dia sekarang udah terkenal. Netizen Indonesia biasa nanya-nanya DM segala macam ke gua. Tapi lu jawab? Ya gue jawab sih. Oke. Itu kan yang Enhypen kok nggak salah nama grupnya. Enggak tahu, enggak ngikutin Korea ya. Sih. Gue pernah lihat dia. Songhun. Iya. Orang-orang di Korea tuh emang heboh karena dia idol tapi atlet skating juga. Iya. Terus pertanyaannya nanya apa? Kalau kayak sedekat apa sih sama Songhun gitu. Sedekat apa gitu ya temen gitu, gimana dari kecil udah kenal gitu soalnya kita. Terus lu jelasin gitu. Ya gue jelasin aja tapi kayak nggak panjang lebar gitu. Iya. Soalnya banyak banget kan yang kayak nge-DM berapa belas orang, jadi ya singkat yang penting ngejawab semua lah. Masih baik loh dijawab. Biasanya kayak udahlah. Gue orangnya nggak enakan jadi ya jawab aja. Bagus. Oke. Udah ya pertanyaannya berarti ya. Oke. Nah tapi lu berarti tadi kan cerita kayak punya teman kecil itu juga kenalnya gara-gara skating kan. Terus dia di Korea gitu juga kan. Nah lu selama kayak kenal orang-orang gara-gara skating gitu ya, apa sih kayak sukanya atau apa dukanya kayak kenal banyak orang jadi kayak pergaulannya jadi harus milih-milih atau enggak kayak enggak sih gue mah santai aja gitu. Suka banyak koneksi. Dukanya? Dukanya banyak banget cedera sih yang ngancurin badan sih. Si skating itu. Iya, kalau suka sih gue lebih kayak lu perform sebenarnya kayak enjoy sih, gue lebih kayak enjoy kayak ngasih lihat performance ke orang. Di skating kan jarang yang orang bisa terus ngelihatnya kan kalau ngeflow enak. Iya. Ada feeling yang emang enak banget itu buat perform itu tuh. Tapi dukanya ya banyak cedera sih itu. Tapi cedera kayaknya udah biasa banget ya. Cedera resiko. Ya udah banyak banget sih gue kena ankle udah berapa kali. Turun bro udah sempet pernah. Untung nggak parah sih, ACL udah robek. Untung nggak parah tapi ya masih bisa, nggak usah operasi sampai operasi lah, masih bisa healingnya sampai terapi gitu. Tapi kalau dari segi sosialnya kayak ada beda nggak sih kayak orang-orang beda yang banget lu kenal di skating sama orang-orang biasa yang lu kenal di lingkungan lain gitu? Skating kan tandingnya selalu di luar negeri nih, jadi culture-nya beda. Jadi waktu awal-awal gue pergi mah culture-nya kaget sih. Oh ya? Di kayak yang kalau di Indonesia nih saling manggil paling kan cuma hai-haian doang. Kalau di sana kan langsung meluk gitu. Iya. Cipika-cipiki gitu kan. Beda banget jauh gitu sama culture kita. Oke, tapi kalau dari segi orangnya kayak misalkan dari sifat, lu lebih nyamannya gimana? Sifat sih orang Indonesia sih pastinya lebih ramah. Lebih friendly lah. Kalau mereka biasanya udah kenal baru bisa asik bareng gitu. Tapi lu kalau di real life gitu, banyak nggak sih ngabisin waktu lu sama teman-teman skating atau kayak lu udah punya temen di lingkungan lain gitu? Misalkan lebih banyak teman skating sih masih. Oh, masih main. Soalnya kan ada yang masih seangkatan sama gua kan sekarang, tapi udah masing-masing udah ada kuliah sendiri, udah ada kesibukannya. Cuman ya kadang masih kumpul gitu, ngajakin kumpul makan bareng apa gitu. Oke. Tapi lu atlet gitu ada pantangan gak sih? Kayak misalnya nggak boleh apa gitu? Enggak. Sampai sekarang sih enggak. Oh, jadi biasa aja gitu. Gue kira tuh kalau atlet tuh kayak harus diet terus atau diet juga gua enggak. Oh, enggak. Jadi yang kayak ya udah aja. Waktu itu dulu emang gua SMP gendut banget. Kayak itu udah skating kan? Udah mulai, cuman kayak yang belum serius gitu. Terus udah kayak coach semua udah bilang kayak nggak akan maju kalau kamu kayak gini terus. Terus gua ada jadi ya keluar niat lah. Tapi gua nggak mau diet. Jadi makan gua emang banyak tapi gua tiap hari jadinya lari. Bener-bener diniatin setiap hari lari. Lari pagi. Iya lari antar pagi kalau nggak pulang sekolah biasanya waktu itu sore ke malam. Demi kurus tapi nggak mau diet, demi makan enak tetap tapi lari setiap hari. Sampai akhirnya kurus. Sampai akhirnya ya kurus. Berarti lari bener dong bisa ngurusin. Ya, emang bener.
Gue pikir tuh atlet tuh kayak makan harus dijaga, harus bersih, harus diet, terus olahraga Enggak nggak sih, boleh enggak gitu sih sebenarnya. Jadi ya hitung-hitung kalori aja kebakar berapa sama masuk berapa gitu. Oh, Nggak usah menyiksa diri lah. iya sih, Heeh. santai aja ya. Santai aja. Nah, yang penting seneng. Yang penting seneng. Oke. Nah, sekarang lu nih nggak ice skating tadi udah berapa tahun? 2 tahun. Iya, setahun. hampir 2 tahun. tahun. Terus berarti nggak ketemu teman-teman ice skating dong? Selama Enggak. ini. Tapi kebanyakan angkatan yang gua udah pada berhenti. Jadi kebanyakan yang sekarang masih ikutan tanding tuh udah lebih muda. Jadi nggak gitu main. Gimana gitu. Oh, jadi kayak anak-anak baru gitu. Iya, anak-anak baru. Oh, tapi berarti lu sekarang selain kuliah tadi bisnis. Mm-mm. Udah aja. Udah sih. Datar gitu ya. Gak main gitu, main apa? Maksudnya kayak biasanya kan ada yang kayak oh ya gue suka kumpul-kumpul sama Oh ya, itu mah pasti lah. Biasa anak Bandung kan kerjanya ngopi, nongkrong nah gitu itu. ya. Iya. Nongkrong masih jalan Nongkrong. praktek. Terus hampa gak sih lu gak skating 2 tahun biasanya kayak gitu? Atau seneng-seneng aja? Ada seneng ada enggaknya sih. Seneng kayak biasanya lu tiap hari nih latihan grinding tiap hari. Olahraga dari pagi sampai malam, sampai capek gitu kan. Pulang udah ngantuk, capek, tenaga udah habis lah. Sekarang jadinya kayak lebih banyak waktu, tapi akhirnya gabut. Gitu. Iya, Iya. itu dia maksud gua. Lu gabut ngapain gitu maksudnya? Ya paling sekarang nongkrong aja. Nongkrong aja gitu, ngurusin bisnis, kuliah. Ya nyelesain kuliah, bisnis, mulai jalan-jalanin sedikit-sedikit. Iya sih, itu tadi sih. nyoba-nyoba ya. Lu Olahraga masih jalan, cuman bukan skating. basket. Basket, terus yang lari gua masih lari. Nge-gym masih. Basket lu ikut klub gitu atau Enggak sih. sendiri? Komunitas itu ikutan. Ikutan kayak gitu. Ya sih kayaknya sekarang kita semua kan gabut gak sih di rumah? Iya, benar. Iya kan? Benar banget. Tapi lu sering di rumah nggak atau kayak Nggak, kelayapan gitu? Jarang. Gua nggak bisa banget di rumah. Orangnya Kelayapan berarti. mau main game berapa jam mau apa nggak kuat tetap. Gua orangnya agak yang butuh orang Butuh buat ngobrol gitu. Ya, Bercanda berarti kiri kanan. nongkrong gitu. Iya, nongkrong. Oh, Nggak tahan di rumah lah gua. nggak nonton pun nggak bisa gitu kayak Netflix sama gitu Paling berjam-jam. sejam 2 jam sudah kayak gatel aja pengen keluar. Terus berarti sih saya di luar aja gitu. Iya di luar. Seharian di luar. Seharian di luar. Ngapain aja itu terserah lu gitu. Kalau lagi nggak gabut banget terus Gabut keluar banget, ngapain? Ya udah. Misalnya ke kafe, bawa laptop, pakai earphone sendiri. Pokoknya di luar aja. Nggak kuat di rumah. Paling ya sejam 2 jam kalau misalnya sampai nonton ya mentok 2 jam. Terus udah aja. Kayak bosan banget gitu. Kayak itu tanda-tanda sih lu harus cari pacar kok kayak gitu. Oh ya gabut ya. Iyalah. Iya. Kan setidaknya lu ada yang menemani gitu ya. Iya, lu ada kayak emosi lu jadi naik turun gitu loh. Iya benar. Ya kadang marah, kadang enggak. Tapi tadi lu bilang kan lu gak punya mantan. Terus beneran gak punya mantan? Nggak punya. HTS aja terus gitu. HTS terus. Soalnya emang gua dari SD sampai kan misalnya orang mau pacaran SMP gitu SMA kan. Lu SD. Gua sampai SMA kelas 3 awal ya masih sibuk skating jadi ya lebih fokus ke karir dibandingin kayak nongkrong-nongkrong juga jarang sih. Jangan-jangan lu gak tertarik sama wanita ya? Enggak lah. Enggak gitu juga kali. Oh enggak, masih normal berarti ya, cuma masih gak mau normal, aja masih gitu ya. Jangan masih tetap normal. Oh ya tetap Kalau masih nanti kan suka traveling gitu. Iya. Tetap normal ya, cuma Normal, emang belum normal. nemu aja. Iya, belum nemu aja. Kan aku takut orang di rumah salah paham ini nggak punya mantan, nggak Jangan, punya jangan pacar gitu. juga, jangan-jangan enggak ya. Normal, Oke normal. sih. Ya gitu sih paling kayak gue bingung aja sih gitu lu ngapain di rumah. Kalau misalnya skating Skating. kagak gitu kan. Iya. Terus lu sukanya kelayapan lagi. Kayapan cabut lah. Bosan Pokoknya di rumah. Pokoknya lu berbisnis aja sekarang. Bisnis ya. Baru mau mulai jalanin sih. Tapi kuliah jalan kan maksudnya? Kuliah jalan. masih Aman. aman lah ya gitu. Aman. Terus rencana kapan mau skripsi gitu? Sesuai jadwal Sesuai sepertinya. jadwal. Atau nggak mau skripsi sama sekali? Skripsi pastilah. Tapi gua nggak seamis itu sih anaknya. Oke. Dia yang penting lulus. Ya kelihatan sih. Iya. Ya begitu aja lah foto kita ya. Iya. Pokoknya Cukup. intinya lu sekarang lagi nggak skating aja, tapi Lagi nggak pokoknya skating. prestasi lu udah luar biasa banget dari sebelumnya, mulai dari kecil Dari banget kecil. kan lu skating. Iya dari kecil. Dari umur berapa sih lupa gua. 7, 8 lah. Berarti dari SD awal dong. Dari SD awal. Iya. Oh. Tapi baru mulai serius umur 13 kan. Oh, Berarti oh iya. 8 tahun ya, 7 tahun ya. 7 Maksudnya? tahun. Sampai sekarang Serius gitu. ya fokusnya berarti. Oh, dari Kan mulai dari umur sampai 13 sekarang. baru mulai serius.
Iya. Tapi berarti mulainya dari 7 tahun kan? Memulai dari umur 7 tahun, tapi baru mulai masuk international state-nya 13, umur 13. Oh, iya. Tapi hebat banget gila. Terus lu SEA Games kemarin itu emang lu nyalonin? Maksudnya emang lu ikutan seleksinya? Ikutan seleksinya ya. Oh, kok kayak gitu bukan dipilih ya? Iya dari seleksi itu dipilih. Oh, Jadi bukan cuma dipilih. maksudnya dipilih random. Enggak bisa. Oh, harus Nggak bisa tetap gitu. Emang harus ya. Gue kira tuh bisa lihat rekor history kayak ini yang Oh enggak, selalu tetap harus ada seleksi. Oh, jadi apapun gitu mau dia udah sebagus apapun tetap harus Tetap seleksi. harus ikut seleksi. Oh, Buat SEA Games itu. terus tetap harus berarti tapi persiapannya kalau kayak gitu lama nggak kalau misalnya mau ikut persiapan? Kemarin sih sebulan sih persiapan, jadi setelah seleksi terus udahnya langsung persiapan di tinggalnya di Jakarta Timur di Cakung. Latihannya di sana, disediain asrama gitu ya, kayak rumah, tipe rumah lah buat tinggal di sana. Oh, latihan di sana, Pelatnasnya di sana, iya. gitu. Terus Pelatnasnya itu di kalau sana. kayak gitu yang ngebiayain siapa? Ada Porse Rossi, tapi beberapa dibiayain sama Porse Rossi, tapi kebanyakan juga ada yang dengan biaya sendiri. Gitu. Oh, ada yang pakai biaya sendiri juga. Ada. Oh, jadi kayak emang nggak ada budgetnya gitu. Ya emang gak ada budget, kalau tanding, training camp, mau ke luar negeri ya pakai biaya sendiri. Masa sih? Iya. Kalau tanding yang emang Oh. mewakili baru dibayarin gitu. Oh, tapi kalau misalnya kayak Latihan yang enggak. Oh, berarti gede juga dong modalnya. Lumayan. Tapi enak juga gak sih lu kayak sembari pergi Jalan-jalan ya? jalan-jalan sembari lomba gitu. Iya benar. Kayak ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi kayak Iya. maksudnya Hitungan traveling, tapi traveling lebih habis ke waktunya lebih kayak latihan terus jalan-jalannya sedikit gitu. Oh iya. Jadi Iya. habis waktu kan? Habis waktu. Gak ya. menikmatin gitu Menikmati. ya? Tapi ya asik sih, nyari pengalaman baru. Ya lumayan sih tapi kalau kayak gitu. Ya paling gitu aja sih, Calvin. Makasih banget lu udah mau datang. Thank you. Oke, thank you. Apa maksudnya? Ya kita tahu kita sama-sama gabut lah ya. Cuma Iya. maksudnya akhirnya mengisi weekend santai lah. kali ini. Oh ya, sama kemarin gue dengar lu tuh syuting Creative Fox ya? Oh iya. Creative Fox. Gue lihat masuk. di Instagram sih kemarin. Udah keluar sih videonya sekarang sih. Iya. Gue Oke. maksudnya lihat dari Instagram lu. Itu Iya. diundang atau lu? Jadi ada teman gua itu tuh temanya berpandang, dia yang kali ini yang gua masuk tuh temanya berpandang. Berpandang, ya berpandang. Iya ada temanya berpandang, yang dulu kan mantan pacar kalau nggak salah, mantan sama pacar. Nggak cocok sih itu temanya sama lu. Iya sekarang sekarang temanya sahabat. Jadi Oh. emang ada teman gua yang dari skating juga sama, dari kecil, dari umur 7 ngajakin gua lah. Dia yang di DM dulu sebenarnya, terus kayak bisa bawa sahabat cowok nggak? Dia ya langsung kepikiran gua, jadi DM, Vin bisa nemenin nggak? Ya ayo, gua bilang gitu. Gila. Itu berarti salah satu bentuk sukanya punya koneksi ya. Itu kan dari koneksi lu juga dapetnya. Iya Ya, kan, kalau nggak ada dia lu kagak dapet kan maksudnya. Bisa jadi. Tapi gimana, rame nggak? Asik sih, asik. Asik. Pertama kali berarti ikutan Pertama yang kali ya. gitu-gitu ya. Pengalaman baru lah. Oke. Tapi mau diterusin nggak kalau misalnya lu selamanya aja ikut Syuting. kita gitu. Nggak tahu ya, maksudnya itu kan kayak undangan sekali gitu loh. Tapi lu mau nggak kalau misalnya kayak gitu? Ya boleh aja kalau diundang lagi. Ya supaya nggak Asik gabut ya. asik aja ya. Oke deh kayak gitu aja. Kavin, thank you banget udah Oke, mau thank datang you, sore thank you. ini nih. Sekarang jam berapa? Nggak ada aja. Nggak usah. Thank you banget udah mau datang. Semoga nggak kapok datang ke sini. Iya thank you. Thank you udah ngundang. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya diundang lagi mau ikut nggak? Ya boleh. Kalau kesini mau terus ya? Boleh. Oke, kalau gitu sip. Makasih ya makasih. Calvin. Boleh dadah dulu. Ya udah, makasih semuanya. Dah.